Bimbinglah kami di dalam membaca setiap kata yang terangkai di dalam bacaan firman yang akan kami baca sebentar. Dan tolong kami untuk memahami arti dan makna yang terkandung dalam cerita firman ini. Roh Kudus, berkati pendengaran kami, hati, pikiran, dan hidup kami, supaya ketika Tuhan memperkatakan firman ini, menjelaskannya lewat bibir, mulut, dan lidah hamba-Mu, kami mendengar secara baik. Hati, pikiran, dan hidup kami akan terbuka untuk menyambut dan menerima firman ini, memeliharanya. Kami juga meminta, ya Roh Kudus, tolong kami ketika kami kembali dari dalam rumah Tuhan ini ke dalam hidup pribadi dan keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kami, dalam hidup berjemaat bermasyarakat, supaya kami dapat melakukan firman ini secara sungguh-sungguh dan benar, sehingga Tuhan dikenalkan, dipuji, dan dimuliakan oleh kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan dia membawa Petrus dan Yohanes sebagai pesertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Apa kabar semua? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati, tidak terasa kita sudah ada di masa raya sengsara Tuhan yang keempat. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Maret. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan menyertai kita sampai ujung tahun. Mari kita lihat kembali ke dalam bacaan kita tadi. Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam hidup yang sering membuat kita senang dan bahagia, tapi tak jarang juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita resah, gelisah, bahkan takut. Itulah penderitaan. Penderitaan dapat membuat seseorang terluka, sakit hati, bahkan sampai sulit untuk bisa menahan keseimbangan diri. Penderitaan juga bisa membingungkan, membuat kehilangan tenaga, membuat marah, depresi, kacau, dan lain-lain sebagainya. Semua rasa yang diungkapkan tadi juga terjadi dan dialami oleh Yesus di saat dia mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan menderita dan haus. Namun di dalam semua rasa yang sedang berkecamuk di diri Yesus,
Kalau kita baca bacaan perkataan secara cermat, cerita tadi mengisahkan bahwa Yesus dan murid-murid pergi ke Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun untuk berdoa. Mengapa Bukit Zaitun, Bapak Ibu? Karena Bukit Zaitun merupakan suatu tempat favorit Yesus waktu Yesus ada di dunia dalam pelayanannya. Yesus memilih Bukit Zaitun karena Bukit Zaitun jauh berada di luar kota Yerusalem, sehingga jauh dari hiruk pikuk aktivitas kota dan manusia, tempat yang hening dan tenang, sehingga dipilih Yesus sebagai tempat untuk berdoa dan bergumul tentang pelayanannya selama ada di bumi. Bahkan termasuk saat Yesus akan menghadapi sengsara dan kematian. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Yesus dan murid-murid sampai di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, Yesus mengajak 3 orang murid untuk bersama dengannya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Mereka diajak untuk menemaninya saat berdoa, sedangkan murid-murid yang lainnya berada jauh dari mereka. Dan sebelum berdoa, di dalam ayat 37 bagian B dan ayat 38 bagian A menuliskan, Yesus berkata kepada ketiga muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Apa arti dari kalimat hati, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan kalimat hatiku sangat sedih, ini menggambarkan Yesus sebagai manusia yang merasa tidak mampu menghadapi tekanan situasi sulit yang akan terjadi menimpanya. Dan kalau kita melihat kalimat seperti mau mati rasanya adalah ungkapan seseorang yang ada dalam situasi perasaan yang kacau dan hampir depresi. Tapi ia juga mengharapkan untuk bisa lepas dari semua sengsara dan penderitaannya lewat kematian. Bahkan harapan untuk bisa terbebas dari kesengsaraan ini pun diungkapkan Yesus dalam doanya kepada Bapa. Kita lihat doa Yesus. Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin zaman ini lalu daripada." Bapak Ibu Saudara, kata-kata Yesus di dalam doanya ini adalah kata-kata seorang manusia yang betul-betul bermohon dan berharap pada kemahakuasaan Allah Bapa supaya bertindak menolong menjauhkan semua siksa sengsara sehingga tidak akan terjadi dan menimpanya. Namun Yesus juga menyadari bahwa harapan dan permohonan bukanlah suatu kehendak yang harus terjadi sesuai keinginan atas dasar ego. Sehingga di bagian akhir dari doanya kita lihat pada ayat 39 Yesus katakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kita lihat unsur kepasrahan atas otoritas dan kehendak Bapa pada diri Yesus. Dan kepasrahan atas otoritas dan kehendak Bapa semakin nyata kalau kita lihat dalam doa Yesus yang kedua. Di dalam ayat 42 Yesus katakan, "Ya Bapakku,
Jikalau jalan ini tidak menghilang, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara, doa ini diungkapkan Yesus sebanyak 2 kali. Sebagai ujung, Yesus adalah manusia yang tidak berdaya di hadapan Allah Bapa, bahkan terhadap keputusan Bapa mengenai ungkapan hatinya yang dia curahkan di dalam doa. Nah, bagaimana dengan murid-murid Yesus? Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus, mereka yang selalu setia pergi dan menemani Yesus kemana-mana. Bahkan ketika Yesus mau berdoa di taman Getsemani, kita melihat di dalam ayat 38 bagian B, Yesus berkata kepada ketiga murid yang diajaknya menjauh dari 8 murid yang lain. Yesus bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kalimat ini menggambarkan sebagai manusia, Yesus butuh support atau topangan di tengah situasi sulitnya. Yesus mengharapkan adanya support system dari orang-orang terdekatnya untuk menopang dan menguatkan dia, bahkan ketika dia ada dalam doa dan gumul buat Tuhan. Dan Yesus mengharapkan itu datang dari orang-orang yang sangat dekat dengan yang tidak lain, yaitu Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus yang diajarnya. Tetapi apa yang dia dapatkan dari harapannya kepada ketiga muridnya tadi? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam ayat 40 dan 41, Matius mencatat di situ, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu Saudara, ayat 40 ini adalah ungkapan kekecewaan Yesus yang diutarakan kepada Petrus, murid yang selalu agresif dan mau ke depan dalam melakukan banyak hal buat Yesus. Tetapi di malam menjelang kematiannya Yesus, justru Petruslah yang sangat-sangat mengecewakan Yesus. Karena Petrus tertidur sehingga tidak bisa berjaga-jaga saat Yesus berdoa. Dan puncak kekecewaan Yesus kepada Petrus adalah di mana Petrus mengenal Yesus demi supaya dia tidak ditangkap bersama-sama dengan Yesus. Dan pada ayat 41, di situ Matius mencatat Yesus berkata kepada ketiga muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
juga orang-orang lain di luar lingkup keluarga kita. Jadi, sebagai satu persekutuan keluarga Allah yang ada dalam jemaat, mari kita harus selalu saling menopang dan mendukung, teristimewa di dalam hal-hal susah dan sulit. Baik lewat nasihat, memberikan solusi, bahkan kehadiran kita secara fisik sangat dibutuhkan untuk memberikan penghiburan dan penguatan bagi orang-orang lain yang ada dalam gumul masalah. Sehingga sangat penting untuk kita harus selalu hadir kalau ada kebutuhan, ya, di tengah-tengah jemaat. Mari datang dalam ibadah-ibadah penguatan dan penghiburan. Sebab hadirnya kita secara fisik itu penting untuk keluarga yang berduka, sehingga mereka merasa mereka disayangi, mereka mendapat perhatian, mereka disupport. Di tengah situasi sulit, hal kedua, di tengah situasi sulit dan menderita, bahkan ketika kita merasa hampir putus asa, tentu kita ingin untuk bisa lepas dari semua hal sulit dalam hidup kita. Dan hari ini, lewat cerita firman Tuhan saat ini, Yesus memberi teladan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Berdoa menyampaikan apa yang kita rasakan dan yang kita inginkan, tetapi tidak memaksakan kehendak kita supaya dijawab oleh Bapa. Berdoa dalam kepasrahan pada rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Katakanlah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat dalam cerita firman Tuhan beberapa minggu ini, ketika Yesus ada di dalam waktu-waktu menuju penangkapannya untuk sengsara dan tersalib, apa yang dia buat? Pertama, Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Ada dalam persekutuan, sehidangan dengan mereka. Yang kedua, setelah selesai perjamuan malam, Yesus dan murid-murid menyanyikan mazmur. Dan yang ketiga, Yesus datang di Taman Getsemani untuk berdoa. Apa arti semua ini? Kita belajar bahwa ketika masalah, tantangan dan pergumulan menimpa kita, bahkan kesulitan itu melebihi batas kemampuan kita sekali, jangan pernah mundur dari persekutuan jemaat. Jangan pernah pergi meninggalkan gereja dan jam-jam ibadah, apalagi tidak datang dalam perjamuan kudus Tuhan. Itu tindakan yang salah, karena di dalam persekutuan ada support system yang kuat untuk menopang kita dalam gumul-gumul persoalan hidup. Di meja perjamuan Tuhan, kita bisa menyatakan pergumulan kita di dalam doa kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mari menyanyi puji Tuhan, tapi jangan menyanyi di karaoke. Sekalipun itu apa? Karaoke keluarga. Karena Tuhan tidak hadir di sini.
sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya kalau Bapak Ibu Saudara bisa menyanyi dalam gumul persoalan kita, maka Tuhan akan memberikan tenaga, kekuatan, kesehatan yang baik untuk kita di dalam masa-masa sulit. Lalu yang terakhir, nyatakan semua rasa yang ada pada kita, beban dalam hati, pikiran dan hidup kita, masalah dan pergumulan kita, nyatakan, sampaikan semuanya di dalam doa buat Tuhan. Maka Tuhan pasti akan bertindak untuk menolong. Tapi jangan paksa maunya kita sesuai dengan ego kita. Tapi mari belajar merendahkan diri seperti Yesus yang katakan, jangan sesuai kehendakku, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, kekecewaan sering kita alami dari orang-orang terdekat kita yang tidak bisa memberi support system yang baik buat kita. Pada dasarnya mereka mau secara iman, mereka ingin untuk menolong dan membantu kita, tetapi terkadang karena kurang berdoa mereka seringkali lemah iman, sehingga kalah oleh kelemahan kemanusiaan mereka. Seperti contohnya Simon Petrus yang menyangkal Yesus dan juga bersama murid-murid yang lain tidak berjaga-jaga saat Yesus sedang berdoa. Nah, kita belajar dari kisah Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus supaya tiap-tiap hari harus selalu berdoa. Karena berdoa, maka kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga baik kehidupan rohani maupun hidup jasmani kita akan kuat. Bapak Ibu Saudara, orang yang dalam masalah itu membutuhkan hadirnya kita sebagai teman, senasib, sepenanggungan, sebagai tempat curhat, sehingga kita harus bisa menjadi teman yang baik, tempat untuk bisa menerima semua curhatan orang. Namun jangan jadi RRI lagi. Dengan orang curhat lagi, balik wartakan lagi. Ya, jangan. Nah, supaya jangan kita menjadi wartawan RRI, maka hendaknya kita harus selalu berdoa supaya Tuhan menolong kita, menguatkan iman kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik untuk bisa memberikan motivasi, solusi dalam nasihat, saran dan pendapat yang terbaik, supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan iblis, karena iblis juga selalu menjadi sama dengan Tuhan, sehingga dia juga akan berusaha untuk memberikan ide-ide yang kurang baik. Akhirnya kita bukan jadi air yang menyejukkan hati, tapi banyak kali kita menjadi api yang membara. Jadi jadilah tempat untuk bisa orang mempercayakan pergumulannya kepada kita, bukan menjadi tempat di mana orang baru lihat saya sudah pencobaan sudah datang. Ada orang-orang yang dalam hidup bukannya membawa damai sejahtera, tapi membawa pencobaan. Sehingga ketika orang ada duduk, kita datang dan orang bukan pencobaan sudah datang. Pasti semua kita tidak mau seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mari terus berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan iblis, rohani dan jasmani kita kuat. Berdoa juga merupakan salah satu senjata untuk berjaga-jaga dalam menghadapi pencobaan iblis, sehingga kita akan mampu menghadapi dan mengalahkan iblis dan kuasanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
udah sedekat-dekat tuh. Bangun ke depan aja. Satu tuh dua kali orang lalu kami. Tanda ini dia di mana? Oke, apa? Ganteng, dadah.